Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sesaat kemudian, Dito membawa Tiwi ke dalam mobilnya. Di dalam mobil, sopir Dito pun disuruh menunggu di luar. Sedangkan di dalam mobil, di kursi belakang, ada Dito yang duduk dengan Tiwi. Ada sela di antara mereka duduk, seolah takut kena penyakit menular. Mereka duduk berjarak dengan suasana yang tidak nyaman untuk keduanya. "Kau tahu siapa aku?" tanya Dito dingin. Ia membuka obrolan dengan sangat kaku. Mungkin karena mereka tidak saling kenal, tapi memiliki sesuatu yang harus dibahas. Tiwi kemudian menggeleng. Sepertinya pria itu bukan model meskipun wajahnya tampan. Rasanya wajah itu sangat asing. Jadi Tiwi pun tidak kenal siapa pria tersebut. Maksudnya tidak tahu namanya. "Cih, kau mau memerasku bukan?" tuduh Dito to the point. Mendengar pertanyaan pria itu, Tiwi seketika bingung. Pria itu bicara apa? "Jangan munafik, itu cara basi untuk menjerat laki-laki kaya. Kau pasti sudah merencanakan ini, dimulai dari kejadian di pantai waktu itu. Kau pasti menguntit. Kau sengaja menjebakku kan?" tuduh Dito. Tiwi semakin bengong, matanya memicing menatap pria sok di depannya. Baru ketemu tapi sudah menuduh yang macam-macam. "Tunggu, kau sedang bicara apa?" tanya Tiwi dengan emosi karena pria di depannya bicara sangat ngawur. "Aku tanya sekali lagi, apa benar kau hamil?" tanya Dito kemudian. Blok. Tiwi kaget kenapa pria itu tahu, kan dia belum ngomong, dia bahkan belum mengatakan apapun. Bagaimana bisa pria itu tahu kalau dia sedang hamil? Apa pria itu juga tahu ayah dari janin yang ia kandung? "Dari mana kau tahu aku hamil?" tanya Tiwi yang penasaran. "Sial!" seketika Dito mengumpat kesal dalam hati. Ia malah terlihat sangat tidak suka. "Jadi kau benar hamil? Anak siapa?" Suara Dito sangat tenang, tapi cukup membuat Tiwi terganggu. Tiwi pun diam, tidak menjawab. "Kau sengaja menunggu aku mencarimu? Kau mau kompensasi bukan? Ini sungguh cara licik," cecar Dito yang sudah salah paham. Karena banyak kasus di luar sana, wanita menjebak seorang pria kaya hanya untuk materi dan uang. Dan ia pikir Tiwi melakukan hal yang sama. Kini dia merasa sebagai korban. "Maaf, sepertinya Anda salah," jawab Tiwi tegas. Tiwi langsung memegangi pintu. Ia lebih baik keluar. Pertemuan dengan ayah si janin malah membuatnya terhina. Ia menyesal pernah tidur dengan pria itu. Pikirannya picik dan sangat menjelekan. "Berapa yang kau mau?" tanya Dito yang membuat Tiwi terpaku. Tiwi pun langsung menoleh. Dia menatap tajam pada Dito. "Aku tidak butuh uangmu, dan ini bukan bayimu," ujar Tiwi marah. Ia keluar dengan rasa jengkel dan gusar. Tap, tap, tap. Tiwi berjalan sangat cepat. Ia kesal kenapa harus bertemu dan berhubungan dengan pria seperti itu. Ini adalah musibah besar dalam hidupnya. Kenapa juga harus dengan pria seperti itu? Tiwi ingin berteriak rasanya. Benar-benar dibuat kesal oleh Dito. Cit! Tiwi langsung terhenyak. Mobil tadi berhenti menghalangi jalan Tiwi. Makin marahlah si Tiwi. "Masuk," ucap Dito sambil membuka pintu mobilnya. Tiwi tidak peduli, ia terus saja masuk ke dalam rumah sakit. Sedangkan Dito, ia kembali dibuat tersiksa dengan rasa mual yang terus menyerang. Lambungnya terasa perih, ia mengumpat berkali-kali. Mengapa rasa tidak nyaman itu kembali menyerang? Sial! Tap, tap, tap. Dito menyusul Tiwi yang pergi berlalu begitu saja. Sambil membungkam mulut dengan tisu aroma mint, Dito masuk ke rumah sakit.
Ia mengejar Tiwi. Ia mengikuti kemana Tiwi pergi, karena gadis itu saat ini adalah sumber deritanya. Rasa mual dan muntah membuatnya tersiksa. Dia ingin memastikan sesuatu. Apa benar ucapan omong kosong sang dokter Richard? Dilihatnya dari kejauhan, Tiwi menghilang di ujung lorong rumah sakit yang panjang. Dito menatap sekitar, kemudian mendengar suara gaduh dari salah satu ruangan. Samar-samar ia mendengar keributan. Makin lama makin terdengar cukup kencang. "Pulanglah, Mama akan drop kalau melihatmu," usir Pak Burhan. Ia seolah tidak peduli dengan perasaan Tiwi. Mungkin karena sudah lelah dan saking jengkelnya pada Tiwi yang sudah mencoreng nama baik keluarga. "Pah," mata Tiwi mulai berkaca-kaca. Bagaimanapun juga, ia juga menyesali apa yang sudah terjadi. "Kamu gak dengar Papa?" sentak sang papa. Tiwi akan bicara, tapi ia kembali diusir. Tiwi yang cemas melihat kondisi sang mama memilih bertahan di sana. Tidak peduli, papanya juga tidak mau menatapnya. Tut, 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 tut. Terdengar monitor jantung mamanya yang tidak stabil. Tiwi panik. Ia lalu mendekati sang mama sambil memanggil mamanya. "Mah, Mah." Beberapa saat kemudian datang beberapa tim medis. Dito berpapasan dengan para dokter tersebut. Kemudian melihat Tiwi keluar dari salah satu kamar di mana dokter-dokter itu masuk. Tiwi keluar sambil mengusap pipinya. Ia bersandar pada tembok rumah sakit, kemudian memukuli perutnya. Ini karena kamu. Gadis itu terisak dan Dito menatap pemandangan itu dengan syok melihat Tiwi memukul perutnya. "Apa yang kau lakukan?" sentak Dito saat melihat Tiwi memukul perutnya sendiri. Dito terlihat marah kala itu. Ada ikatan yang tidak terlihat, seperti rasa sakit ketika Tiwi memukul janinnya. Tiwi masih memukul perutnya. Dia benar-benar merasa bersalah atas memburuknya keadaan sang mama. Ini pasti karena janinnya, seorang anak yang tidak ia harapkan lahir ke dunia. Harusnya anak itu tidak lahir. Harusnya semua ini tidak terjadi. Gadis itu berada di ambang batas putus asa. Rasa bersalahnya membuncah tatkala kondisi Nyonya Haidar drop. Sementara itu, Dito mulai ikut campur. Dia yang tadinya tidak ambil pusing dengan kehamilan Tiwi, merasa tidak nyaman ketika Tiwi memukul perutnya. Yang salah adalah orang tua. Anak itu tidak tahu apa-apa. Pria tersebut langsung mendekati Tiwi, kemudian mencengkram lengan gadis yang sudah ia buat hamil itu. "Hentikan, kau bisa membunuhnya!" sentak Dito dengan tatapan tajam. Ia tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh gadis itu. "Kau siapa? Apa pedulimu? Lepaskan tanganku! Jangan menyentuhku lagi!" bentak Tiwi. Tiwi lantas balik marah-marah pada Dito karena pria itu kini dia hamil. Karena pria itu sekarang mamanya sakit. Sekarang Tiwi punya seseorang lagi yang harus disalahkan. Ia pun marah pada laki-laki yang sudah membuatnya hamil di luar nikah tersebut. "Ini semuanya karena kamu," kata Tiwi, kemudian mengangkat wajahnya. Ia menatap dengan penuh benci dan marah. Dengan mata yang sembab dan berkaca-kaca, dia juga menunjuk badan Dito dengan tangannya. "Ini karena kamu. Kalau mama aku kenapa-kenapa, aku nggak akan maafin kamu. Tambah Tiwi yang kala itu sangat emosional sampai tidak bisa kontrol emosi.
Tiwi yang kalut mulai memukuli badan Dito, namun pukulan itu perlahan melemah karena tiba-tiba saja gadis itu akan jatuh. Tubuhnya terasa lemas, ya karena sebenarnya kesehatan Tiwi pun bermasalah. Untunglah Tiwi jatuh ke badan Dito, membuat pria itu menahan tubuhnya. Sebelum Tiwi jatuh ke lantai, Dito langsung menangkap tubuh gadis tersebut. "Hei!" Dito mendesis kesal, kemudian membopong tubuh Tiwi. Dito kemudian mengamankan Tiwi. Ia meminta pada tim medis untuk menolongnya kala itu.